Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Rika Oktaviana Tamar selaku fasilitator dan Bapak Munabir Yasa selaku pengajar praktik. Saya M. Hulaimah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Karangsetia 01, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Sri Palupi. Beliau adalah guru kelas 4 dari SDN Karangsetia 01. Assalamualaikum Bu Lufi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Iya. Ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Sebelum kita melakukan supervisi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu. Iya, baik. Kenapa diadakan supervisi? Supervisi itu adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya adalah untuk persiapan awal Bu Lupi, agar nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti kegiatan pembelajarannya menjadi lebih baik dan sesuai dengan minat belajar siswa. Oke Bu Lupi, saya akan berikan beberapa pertanyaan ya Bu Lupi ya. Iya. Yang pertama di sini, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun. Di sini ada 3. Yang pertama adalah setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan karakteristik wujud benda padat, cair, gas dengan tepat. Dan yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik itu mampu menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan tepat. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Iya, Ibu. Kemudian kira-kira apa area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan? Baik Ibu, area pengembangan yang ingin saya kembangkan ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah motivasi belajar anak peserta didik. Kemudian apa kira-kira nih rancangan pembelajaran Ibu yang akan diterapkan di kelas Ibu nanti, baik itu strategi pembelajarannya, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Nah, rancangan pembelajaran yang saya lakukan untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan gaya belajar anak peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, yaitu yang berbasis masalah. Kemudian saya juga akan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan penugasan. Sudah bagus ya rancangan pembelajarannya Ibu ya. Nah, kira-kira media pembelajaran apa yang nanti Ibu akan gunakan? Nah, kebetulan media pembelajaran akan saya gunakan yang pertama ada video pembelajaran, PowerPoint, kemudian ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian saya menggunakan proyektor, laptop, dan ada media gambar juga. Oke, bagus ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih kita akan melakukan observasi atau supervisi di kelas ini? Nah, kebetulan besok ada jadwal pelajarannya Ibu pada hari Kamis, nanti bisa dilaksanakan. Oke, jadi besok hari Kamis yang pertama kita akan melakukan supervisi ya Bu ya? Iya. Dan nanti setelah supervisi kita akan melakukan pasca observasi. Oke Bu Lufi, yang terakhir ya, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Bu Lufi? Baik, setelah saya berbincang-bincang, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya harus mempersiapkan rencana pembelajaran, kemudian media pembelajaran apa saja yang harus saya persiapkan besok. Jadi ada gambaran ya Bu ya untuk Ya, besok ada gambaran yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Lufi, kita ketemu lagi nanti. Sudah tidak sabar saya ingin melakukan supervisi Ibu besok ya. Kita bertemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Siapa yang hari ini tidak masuk?
Terus itu apa lagi? Iya, betul. Kemudian kalau benda cair contohnya apa sih? Apa lagi? Api. Terus apa lagi? Iya, kalau gas apa sih? Contohnya kalau gas ada yang tahu? Oksigen. Terus? Oksida. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda, yaitu ada yang padat, ada yang cair, dan juga ada gas. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, tujuan belajar kali ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran, kalian dapat mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat benda padat, cair, dan gas dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, maka kalian akan dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, maka kalian dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu dapat terjadi. Nah, sebelum ini mari kita lihat video pembelajaran. Bentar ya. Video pembelajaran tentang wujud zat dan perubahannya. Mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari Disimak ya anak-anak. sobat-sobat belajar. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Itu kayak enggak kayak kendor itu. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan di segala arah dan dapat melakukan berbagai jam. Diskusi dengan teman kelompoknya. Nggak boleh kerja sendiri. Semua kelompok anak-anak, coba kalian perhatikan ke depan sini. Contoh di sini adalah benda cair. Kemudian di sini ada contoh gambarnya. Nah, kalau dia termasuk benda cair, kalian lingkari. Benda gas, kalian lingkari. Nah, yang mana aja benda gas. Kemudian yang terakhir benda padat, kalian lingkari. Oke? Dilingkari aja. Yang mana yang termasuk benda gas?
ada benda gas. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang perubahan wujud benda. Ada berapa? Ada 6. Apa saja coba? Terus apa lagi? Mencair. Apa lagi? Apa lagi? Mengembun. Kristal. Nah, tadi yang pertama-tama adalah membeku. Membeku itu adalah proses perubahan wujud benda dari apa ke apa? Iya, bagus. Dari cair ke padat. Contohnya apa sih? Iya, contohnya itu air yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah 1 jam kemudian berubah menjadi batu es. Kalau mencair, apa sih peristiwa perubahan dari benda apa ke apa? Iya, dari padat ke cair. Contohnya apa? Iya, es batu nih, ketika kita minum es, kemudian kita diamkan, lama kelamaan akan mencair. Kemudian yang ketiga, membuat perubahan wujud benda dari apa? Iya, cair ke gas. Contohnya? Nah, sampai sini Ibu mau tanya sama kalian. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah paham belum? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Sudah paham semua? Sudah, baik. Kalau sudah paham semua, mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya EM Hulaima, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Karang Setia 01 akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya ditemani oleh Bapak Munabiryasa selaku pengajar praktik dan Ibu Sri Palupi selaku guru kelas 4 SDN Karang Setia 01 yang saya observasi. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat ya Bapak? Ibu sehat? Bagaimana Bu? Kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya. Ibu saya supervisi. Bagaimana Ibu perasaannya kemarin setelah saya observasi? Ya, perasaan saya sangat senang sekali setelah adanya observasi dari Ibu. Kemarin area pengembangan apa saja yang sudah Ibu kembangkan di dalam pembelajaran? Ya, area pengembangan yang saya kembangkan itu ada pengetahuan, keterampilan, dan motivasi belajar. Nah, untuk pengetahuan saya mengembangkan siswa menyebutkan karakteristik wujud benda dan perubahan wujud benda yang terjadi. Untuk keterampilan, siswa dapat mendemonstrasikan perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk motivasi belajar, saya mengapresiasi sekali untuk anak peserta didik yang sudah berani menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi area pengembangan yang dikembangkan kemarin adalah area pengetahuan, Ya. keterampilan, dan motivasi ya Ibu ya. Ya. Kemudian menurut Ibu, apakah itu sudah terpenuhi atau terwujud ketika Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah semuanya sudah terwujud. Sudah, ya. Ya, walaupun masih ada kekurangan. Kira-kira menurut Ibu kekurangannya apa nih? Kekurangannya masih ada beberapa anak peserta didik yang belum terlibat aktif dalam mengerjakan proses pembelajaran secara berkelompok. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang harus Ibu lakukan dalam melakukan perubahan tadi? Anak yang kurang aktif harus Ibu berikan apa? Iya, nah untuk itu solusinya saya akan memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian saya juga akan mengelompokkan anak peserta didik itu sesuai dengan fase atau kemampuan anak peserta didik, sehingga mereka dapat terlibat aktif atau tidak malu pada saat mengerjakan proses pembelajaran secara berkelompok. Jadi nanti Ibu akan melakukan perubahan. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahannya? Secepatnya bisa semester 2 akan saya lakukan perubahan. Cepatnya ya Ibu. Ya. Saya tunggu ya Ibu. Ya. Nanti akan saya lihat lagi. Terima kasih. Kemarin sudah saya observasi. Assalamualaikum. Bagaimana Bapak
Bapak Munabir Yasa akan melakukan umpan balik dari percakapan kami pasca observasi. Baik, terima kasih Bu EM dan Bu Sri ya, sebagai rekan sejawat yang sudah diobservasi. Pas observasi itu tanyaannya adalah bagaimana Bu EM melakukan coaching, teknik coaching dalam pembicaraan. Ya. Saya mencatat di sini bahwa Bu EM sudah memposisikan diri sebagai mitra dari Bu Sri. Saya konfirmasi, Bu, itu enggak? Ibu merasa digurui atau merasa sedang ngobrol aja tuh? Saya sedang merasa ngobrol aja sih. Ngobrol aja ya. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa Bu EM telah melakukan teknik coaching. Bahwa rekan sejawat adalah mitra untuk membicarakan tentang proses pembicaraan. Yang kedua, Bu EM juga sudah menyimpulkan atau menekankan apa yang sudah disampaikan Bu Sri tentang hasil observasi atau observasi yang dirasakan oleh Bu Sri. Jadi memang ini perlu tantangan yang diulang sebagai bentuk benang merah yang harus dibangun oleh Bu EM. Itu juga salah satu teknik. Dan juga Bu EM sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Bu Sri, dan ini menandakan bahwa Bu Sri menemukan tantangan dalam pembelajaran dan Bu Sri juga menemukan solusi yang harus dilakukan. Itu coaching. Jadi solusinya bukan dari Bu EM tapi dari Bu Sri sendiri. Bu Sri menemukan kendalanya apa di pembelajaran dan Bu Sri juga menemukan solusi. Serta Bu Sri tadi diarahkan oleh Bu EM untuk menentukan kapan itu bisa dilakukan pengembangan diri dari Bu Sri. Gitu. Jadi secara keseluruhan sudah terasa coaching yang dibangun dalam memperbaiki pembelajaran melalui supervisi akademik ini. Namun ada beberapa catatan Bu EM. Di awal saya tidak melihat Bu EM melakukan tujuan pembicaraan ini teh apa sih dibuka dengan itu. Misalnya Bu Sri, kira-kira obrolan apa yang akan kita lakukan sekarang, kira-kira kayak mana yang akan kita bicarakan. Nah, itu perlu disepakati. Mungkin ini karena ini mah nggak pas observasi, semua sudah dibahaskan di sebelumnya tentang apa yang akan dilakukan. Namun itu perlu disepakati. Yang kedua, mungkin paling sulit bagi coach di sini sebagai coachnya mengenai pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot bisa diutarakan apa saja yang tadi dipertanyakan, dan menurut Bu EM apakah itu sudah termasuk dalam pertanyaan berbobot? Belum maksimal, Pak. Belum maksimal ya. Pertanyaannya kan area pengembangan yang Ibu lakukan, perasaannya bagaimana, kemudian hambatan apa yang Ibu dapati ketika melakukan coaching seperti kemarin, terus kemudian kira-kira apa nih yang harus Ibu lakukan untuk melakukan perubahan? Ya, Belum cukup ya, Pak? cukup menurut saya cukup. Namun tadi ada pertanyaan tentang apakah, kalau apakah kan jawabannya ya dan tidak, benar nggak? Ada kan pertanyaan apakah Bu Sri sudah melakukan hal tersebut misalnya, itu jawabannya kan Bu Sri tadi jawab ya dan tidak, ya mungkin itu saja. Tapi secara keseluruhan terima kasih Bu EM sudah memahami dan memaknai tentang coaching dalam pasca observasi. Jadi selaku suara sudah sangat baik, dan bahkan saya belajar dari proses ini bagaimana saya harus bicara dengan rekan sejawat untuk menyelesaikan sebuah tantangan dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munadi dan Ibu Sri Taufi yang sudah kita melakukan pasca observasi. Dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.